Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai, berdoa dapat diakhiri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya baik-baik saja, sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? Wah, semuanya hadir ya, tidak ada yang sakit maupun absen. Berarti semuanya suka dengan pelajaran SKI pada hari ini. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar bersama tentang peradaban emas dinasti Abbasiyah. Kalian tahu nggak sih apa sebenarnya peninggalan sejarah peradaban Islam pada masa dinasti ini? Nah, kita akan membahasnya pada pelajaran ini. Sebelum lanjut ke materi, saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya manfaat pelajaran pada hari ini. Nah, apabila kalian itu menguasai pelajaran pada hari ini, maka kalian akan bisa menjelaskan tentang perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah ini. Karena tujuan pada pembelajaran ini sendiri adalah supaya kalian itu bisa menganalisis perkembangan peradaban pada masa dinasti Abbasiyah serta terampil dalam menyajikan sebuah analisis yang kalian buat. Sekarang kita mulai pelajaran hari ini. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Sambil mengamati gambar, saya akan sedikit menjelaskan tentang dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini berkuasa selama lebih dari 5 abad semenjak tahun 656 Masehi sampai 1258 Masehi. Kekhalifahan ini telah memberikan sumbangan besar bagi kegemilangan peradaban dan kebudayaan Islam. Kunci tercapainya masa keemasan kebudayaan dan peradaban Islam itu antara lain: yang pertama, pengembangan dunia keilmuan secara sungguh-sungguh; yang kedua, bermunculnya ilmuwan dan juga ulama serta karyanya yang menyejarah, ditambah pula dengan dukungan yang penuh dari seorang khalifah atau para penguasa. Nah, mari kita belajar dan berpikir bersama, sebenarnya apa sih kaitannya gambar tadi dengan perkembangan peradaban dan kebudayaan dinasti Abbasiyah? Yang pertama, mengapa sih kita perlu mempelajari perkembangan kebudayaan dan peradaban pada masa dinasti Abbasiyah? Yang kedua, sebenarnya meliputi bidang apa saja sih perkembangan peradaban dan kebudayaan pada masa dinasti Abbasiyah? Yang ketiga, apakah kita perlu menjaga peninggalan peradaban dan kebudayaan dinasti Abbasiyah? Nah, sekarang akan saya bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama adalah bangku paling kanan ke belakang. Nah, itu kelompok 1 dan seterusnya sampai kelompok 4. Bisa diterima? Untuk bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, kalian harus terlebih dahulu mengkaji buku paket halaman 69 sampai 94. Paham? Nah, catat jawaban-jawaban kalian berdasarkan yang kalian baca tadi di kertas pelangi yang sudah saya berikan. Paham? Yang sudah selesai, ketua kelompok atau yang mewakili bisa maju ke depan membawa hasil jawabannya dan dibacakan satu persatu mulai dari kelompok 1, atau kelompok yang sudah bisa maju duluan diperbolehkan. Silahkan nanti kelompok lain bisa mengomentari dan juga memberi tambahan. Nah, karena kelompok 3 tadi sudah mempresentasikan hasil jawabannya dengan maksimal dan juga benar, serta kelompok 4 yang aktif dalam memberikan tanggapan, maka nanti saya akan memberikan reward setelah pulang sekolah. Jadi semua sudah paham kan materi pada hari ini? Jadi kesimpulan hari ini adalah kemajuan yang dicapai pada masa dinasti Abbasiyah ini meliputi berbagai bidang. Mulai dari kemajuan di bidang politik dan pemerintahan, sosial budaya, ekonomi dan pertanian,
pendidikan dan teknologi, juga kemajuan di bidang keagamaan. Masa keemasan yang melahirkan berbagai bentuk kemajuan itu menjadi bukti kegemilangan peradaban dan kebudayaan Islam. Semestinya kalian sekarang akan lebih paham kan? Sekarang coba kalian masing-masing kerjakan pertanyaan di samping. Ya 10 menitnya, jika sudah selesai bisa dikumpulkan. Adik-adik, materi yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya adalah aspek kemajuan di bidang administrasi, politik, serta sosial budaya. Nah, untuk tugas di rumah, kalian silahkan membuat mind map tentang kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh dinasti Abbasiyah. Boleh di kertas apapun. Saya rasa pertemuan kali ini cukup dan bisa kita akhiri. Jika ada perbuatan dan kesalahan, baik saya sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf beribu-ribu maaf. Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Akhiru kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.